Halo Mas Bro, kita lanjut lagi dengan sutra-sutra dari Dhammapada. Sutra berikutnya, anak-anakku, kekayaanku. Jadi orang bodoh menyusahkan dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dia bisa punya anak atau kekayaan? Dia bahkan bukan master bagi dirinya sendiri. Orang bodoh hidup di sekitar gagasan milikku dan punyaku, bangsaku, agamaku, rasku, keluargaku, kekayaanku, anak-anakku, orang tuaku. Dia hidup di sekitar milikku dan punyaku. Padahal dia datang sendiri, dan dia akan pergi sendiri. Tidak ada yang membawa apapun ke dunia, dan tidak ada yang mengambil apapun dari dunia. Sendirian, dengan tangan kosong kita datang. Sendirian, dengan tangan kosong kita pergi. Orang bijak mengetahuinya. Karenanya orang bijak tidak mengklaim apapun sebagai milikku. Dia menggunakan barang-barang, tetapi dia tidak memilikinya. Menggunakan itu sangat baik, gunakan semua barang di dunia, itu untukmu. Dunia adalah anugerah dari keberadaan. Gunakan itu, tetapi jangan memilikinya. Saat dirimu menjadi pemilik, dirimu tidak bisa menggunakan barang-barang mulai menggunakanmu. Saat dirimu menjadi pemilik, faktanya, dirimu dimiliki oleh barang-barangmu, dirimu menjadi budak. Dan gagasan untuk memiliki, itu bodoh. Bagaimana dirimu bisa memiliki sesuatu? Dirimu bahkan tidak memiliki keberadaanmu sendiri. Apalagi yang bisa dirimu miliki? Dirimu bahkan bukan master atas dirimu sendiri. Anak-anakku, kekayaanku. Jadi orang bodoh menyusahkan dirinya sendiri. Dan berapa banyak kecemasan yang muncul dari milikku, urusanku, ini? Benar-benar palsu. Pada dasarnya palsu, tetapi itu bisa menciptakan sangat banyak kesengsaraan. Itu seperti ketika di malam yang gelap, dirimu melihat seutas tali, dan dirimu pikir itu adalah ular. Sekarang dirimu berlari, berteriak, gemetar, dirimu mungkin terkena serangan jantung. Padahal tidak ada ular sama sekali, yang ada hanya seutas tali. Tetapi serangan jantung itu akan nyata. Ingatlah, ular yang tidak nyata bisa menyebabkan serangan jantung yang nyata. Ini adalah masalah yang tidak nyata. Mengklaim milikku tentang apapun, negara, gereja, anak-anak, kekayaan, apapun, ketika dirimu mengklaim itu milikku, dirimu menciptakan sumber kecemasan yang besar, penderitaan bagi dirimu sendiri. Dirimu menciptakan neraka di sekitarmu. Tetapi bagaimana dia bisa punya anak atau kekayaan? Dia bahkan bukan tuan bagi dirinya sendiri. Seorang bodoh jatuh dari jendela lantai 6. Dia tergeletak di tanah, dengan banyak orang di sekitarnya. Seorang polisi berjalan mendekat dan berkata, "Apa yang terjadi?" Si bodoh berkata, "Aku tidak tahu. Aku baru saja sampai di sini." "Apa yang dirimu ketahui tentang bagaimana dirimu sampai di sini? Apa yang dirimu ketahui tentang asal-usulmu? Apa yang dirimu ketahui tentang tujuanmu? Apa yang dirimu ketahui tentang jati dirimu?" Pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar tetap berada dalam kegelapan, dan dirimu masih terus mengklaim, "Ini rumahku." Ketika Buddha mencapai pencerahan, ia kembali ke rumah. Ayahnya sangat marah, tentu saja, karena anak ini adalah satu-satunya anaknya, dan ia telah kabur dari rumah. Ayahnya semakin tua, dan ia telah mengelola sebuah kerajaan besar. Ia sangat khawatir, siapa yang akan memilikinya? Siapa yang akan memerintahnya? Si bodoh itu, anakku, telah melarikan diri.
Banyak upaya dilakukan untuk membujuk Buddha agar kembali, tetapi semua upaya gagal. Ketika ia mencapai pencerahan, ia datang sendiri, dan pertemuan itu adalah salah satu pertemuan terindah dalam sejarah manusia. Ayah Buddha yang sudah tua sangat marah. Begitu marahnya, sehingga air mata mulai mengalir dari matanya yang tua karena marah. Ia berteriak, menjerit, memaki, dan Buddha berdiri di sana, sangat tenang dan sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkin selama setengah jam, atau selama 1 jam, kemudian sang ayah, orang tua itu, kelelahan. Kemudian dia menyadari bahwa putranya bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak bereaksi sama sekali. Dan dia terlihat begitu tenang dan diam. Apa yang terjadi? Apakah dia tuli atau apa? Apakah dia sudah gila atau apa? Dia bertanya, "Mengapa kamu tidak menjawabku?" Buddha berkata, "Orang yang telah meninggalkanmu sudah tiada. Kamu tidak berbicara padaku, kamu berbicara dengan putramu, yang sudah tiada." Banyak air telah mengalir ke sungai Gangga sejak saat itu. 12 tahun telah berlalu. Aku adalah orang yang sama sekali berbeda. Buddha, tentu saja, berarti secara metaforis. Dia berarti, aku bukan lagi kesadaran yang sama, tidak lagi dalam pikiran yang sama. Sikapku telah jatuh, prasangkaku hilang. Aku adalah keberadaan yang benar-benar baru. Sekarang aku tahu siapa aku. Saat itu aku bodoh. Sekarang cahaya telah datang dalam jiwaku. Itu sebabnya, katanya, aku tidak lagi sama. Ayah Buddha kembali menjadi marah. Ia berkata, "Apa maksudmu bahwa kau tidak lagi sama? Tidak bisakah aku mengenali anakku? Apakah aku tidak mengenalmu? Aku telah melahirkanmu, darahku mengalir di nadimu, kamu terbuat dari darah dan tulangku, dan kamu bilang aku tidak mengenalmu. Kamu punya nyali untuk mengatakan ini." Dan Buddha berkata lagi, "Maaf, tetapi aku katakan lagi, bahwa tubuhku mungkin merupakan bagian dari tubuhmu, tetapi aku tidak. Sekarang aku tahu, bahwa aku bukanlah tubuhku, bukan pikiranku. Sekarang aku tahu siapa aku. Dan kamu tidak ada hubungannya dengan keberadaanku. Kamu tidak menciptakan keberadaanku, kamu tidak melahirkan keberadaanku. Aku telah ada sebelum kelahiranku, dan aku akan tetap ada setelah kematianku. Cobalah untuk memahamiku. Jangan kesal, jangan marah. Aku datang hanya untuk berbagi kegembiraan yang telah kutemukan." Tetapi orang tua berpikir, anak-anaknya adalah milik mereka. Anak-anak berpikir, orang tua adalah milik mereka. Di dunia ini, keberadaanmu benar-benar sendirian. Ya, bagikan kegembiraanmu dengan orang lain, tetapi jangan pernah memiliki. Hanya orang bodoh yang memiliki, orang bijak tidak memiliki sifat posesif. Sutra berikutnya, orang bodoh yang tahu bahwa dirinya bodoh, jauh lebih bijak. Orang bodoh yang merasa dirinya bijak, adalah orang bodoh yang sesungguhnya. Renungkanlah, apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Akan menyakitkan melihat kebodohanmu. Mudah untuk melihat orang lain sebagai orang bodoh. Pada kenyataannya, semua orang tahu bahwa setiap orang lain itu orang bodoh. Tetapi melihat kebodohanmu sendiri adalah langkah besar menuju kebijaksanaan. Melihat kebodohanmu sendiri sudah mengubah keberadaanmu, kesadaranmu. Orang bodoh selalu hanya peduli dengan satu hal, egonya. Apapun yang baik baginya, apapun, dan ia siap untuk berpegang teguh padanya. Si bodoh bahkan berpegang teguh pada kesengsaraan,
karena itu adalah kesengsaraannya. Ia terus mengumpulkan apapun yang bisa ia dapatkan. Karena si bodoh tidak tahu tentang kerajaan di dalam dirinya, tentang harta karunnya. Ia terus mengumpulkan sampah, karena ia pikir itu adalah satu-satunya yang bisa dimiliki. Orang-orang terus mengumpulkan sampah di luar dan sampah di dalam. Mereka mengumpulkan barang-barang, dan mereka mengumpulkan pemikiran. Barang-barang adalah sampah di luar, pemikiran adalah sampah di dalam, dan dirimu tenggelam dalam sampahmu. Lihatlah hidupmu dengan pandangan yang tidak memihak. Apa yang telah dirimu lakukan dengannya, dan apa yang telah dirimu peroleh darinya. Dan jangan mencoba menipu diri sendiri, karena begitulah cara pikiran bekerja. Pikiran berkata, lihatlah betapa banyak yang dirimu miliki. Begitu banyak uang di bank, begitu banyak orang mengenalmu, menghormatimu, dan memuliakanmu. Dirimu memiliki jabatan yang hebat, secara politik dirimu berkuasa, apalagi yang bisa diharapkan. Hidup telah memberikan semua yang bisa diharapkan. Namun, uang, kekuasaan, atau prostise tidak ada artinya. Karena kematian akan datang, dan semua benteng kekayaan, kekuasaan, prostise, dan kehormatanmu yang agung akan mulai runtuh, seolah-olah dirimu telah membuatnya dengan kartu remi. Hanya dengan satu pukulan kematian, semuanya akan hancur. Kecuali dirimu memiliki sesuatu yang bisa dirimu bawa melampaui kematian, ingatlah, dirimu tidak memiliki apapun sama sekali, tanganmu kosong. Kecuali dirimu memiliki sesuatu yang tidak akan pernah mati, abadi, dirimu adalah orang bodoh. Buddha menyebut orang bijak adalah yang telah mencapai harta sejati dari meditasi, welas asih, dan pencerahan. Sutra berikutnya, apakah sendok merasakan sup? Orang bodoh bisa saja hidup seumur hidupnya, ditemani seorang master, dan tetap saja kehilangan jalan. Sendok tidak bisa merasakan sup, sendok itu sudah mati. Begitu juga orang bodoh. Ia hanya tampak hidup, jika tidak, hatinya mati, hampir mati, karena hatinya tidak berfungsi. Ia hidup hanya melalui kepala, dan kepala hanyalah sebuah sendok. Melalui kepala, dirimu tidak bisa merasakan kegembiraan hidup apapun. Bisakah dirimu melihat keindahan melalui kepala? Dirimu bisa melihat bunga, tetapi dirimu akan kehilangan keindahannya. Dirimu akan melihat bulan, tetapi dirimu akan kehilangan keindahannya. Dirimu akan melihat matahari terbenam, tetapi dirimu akan kehilangan keindahannya. Kepalamu tidak bisa mengetahui apapun tentang keindahan. Kepalamu bisa mengetahui sesuatu tentang seks, tetapi tidak bisa mengetahui apapun tentang cinta. Kepalamu bisa memahami bagian prosa kehidupan, kepalamu adalah mesin hitung, tetapi tidak bisa mengetahui puisi dari keberadaan. Dan puisi dari keberadaan mengandung kebenaran. Musik keberadaan mengandung berkah sejati. Itu hanya bisa diketahui oleh hati, hanya hati yang bisa mengalaminya. Ingatlah, semua itu tidak berarti kepala efisien dengannya. Dan semua yang penting, hanya hati yang mampu melakukannya. Dan kita semua hidup di dalam kepala. Sekolah, perguruan tinggi, universitas kita, hanya ada untuk satu tujuan, untuk satu kejahatan. Dan kejahatan itu adalah mengalihkan energi orang dari hati ke kepala, sehingga mereka semua bisa menjadi mesin hitung, juru tulis, dan deputi kolektor yang efisien, kepala stasiun, politisi. Tetapi sistem pendidikan tidak memungkinkanmu untuk menjadi seorang kekasih, seorang penyair, seorang penyanyi.
Itu tidak memungkinkanmu untuk mengetahui makna hidup yang sebenarnya. Itu tidak memungkinkanmu untuk memasuki kuil, itu membuatmu tetap di luar. Kepala itu dangkal, hati berada di pusat. Dan jika hati tidak berfungsi, dirimu adalah sendok kayu. Dirimu tidak akan merasakan supnya. Orang bodoh bisa saja hidup bersama seorang master sepanjang hidupnya, dan tetap saja kehilangan jalan. Berada bersama seorang master adalah berkah terbesar yang mungkin, karena berada bersama seseorang yang telah terbangun, membuka kemungkinan bagi dirimu untuk juga terbangun. Seseorang yang telah terbangun bisa membuatmu terbangun, karena pencerahan itu menular. Ia bisa mengguncangmu keluar dari tidur dan mimpi burukmu. Namun, orang bodoh bisa hidup bersama seorang master sepanjang hidupnya dan kehilangan jalan. Bagaimana ia bisa kehilangan jalan? Karena ia juga terhubung dengan masternya melalui kepala, dan itulah cara untuk kehilangan jalan dengan masternya. Nah, ada beberapa orang di sini yang kehilangan, dan akan terus kehilangan, jika mereka tetap berorientasi pada kepala. Ini bukanlah tempat untuk tinggal di dalam kepala. Jadilah tanpa kepala. Seorang sannyasin sejati akan menjadi tanpa kepala. Ia akan berada di hati, karena hanya melalui hati, sang master bisa menembus ke dalam dirimu. Hanya melalui hati, ada kemungkinan untuk bersatu. Jika tidak, dirimu akan mendengarkan kata-katanya, dan dirimu akan mengumpulkan kata-katanya, dan dirimu akan menjadi burung beo, dan dirimu akan mengulang kata-katanya, dan itu semua sia-sia, kecuali dirimu mencicipi, kecuali dirimu minum darinya. Lidah mencicipi sop. Tolong jangan menjadi sendok, jadilah lidah. Ketika dirimu berada di sekitar seorang Buddha, jangan menjadi sendok, jadilah lidah, jadilah hidup, jadilah peka, jadilah sepenuh hati, jadilah penyayang, jadilah percaya. Sutra berikutnya, lidah mencicipi sup. Jika dirimu terjaga di hadapan seorang master, satu saat akan menunjukkan jalannya kepadamu. Satu saat saja sudah cukup. Ini bukan pertanyaan tentang bersama seorang master untuk waktu yang lama. Waktu tidak masuk ke dalamnya. Ini bukan pertanyaan tentang kuantitas, tentang berapa lama dirimu telah hidup dengan sang master. Pertanyaannya adalah seberapa dalam dirimu telah mencintai sang master. Bukan berapa lama dirimu hidup dengan sang master, melainkan seberapa intens, penuh gairah, dirimu telah terlibat dengan sang master. Bukan lamanya waktu, melainkan kedalaman perasaanmu. Kemudian satu momen kesadaran, kewaspadaan hati, satu momen keheningan, dan transmisi terjadi, transmisi yang melampaui semua kitab suci. Sutra berikutnya, si bodoh adalah musuh bagi dirinya sendiri. Kerusakan yang dilakukannya adalah kehancurannya. Betapa pahitnya dia menderita. Si bodoh adalah musuh bagi dirinya sendiri, kata Buddha. Mengapa? Karena hanya atas kemauannya sendiri, bahwa dia terus kehilangan semua yang signifikan dalam keberadaan. Tidak ada yang menghalangi jalan. Puisi kehidupan tersedia untuk semua orang. Si bodoh tetap tuli, dia menutup telinganya. Hidup penuh dengan cahaya, tetapi si bodoh tetap menutup matanya. Hidup terus-menerus menghujani kegembiraan ilahi, bunga terus menghujani. Tetapi si bodoh tetap sama sekali tidak menyadari. Bahkan jika terkadang tanpa disadarinya dia menemukan bunga, dia tidak mempercayainya. Dia berkata, "Aku pasti tertipu." Itu terjadi hampir setiap hari.
Orang-orang berkata bahwa dalam meditasi mereka ada sesuatu yang aneh terjadi. Mereka merasa sangat bahagia. Ini tidak mungkin benar. Tidak seorang pun pernah berkata, "Aku merasa tidak bahagia." Ini tidak mungkin benar. Namun, setiap kali kebahagiaan dirasakan, kegembiraan muncul, mereka menjadi takut. Mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka mulai curiga. Mereka mulai curiga dan mulai berteori bahwa itu pasti karena hipnosis, itu pasti banyak orang di sekitar, itulah sebabnya mereka terpengaruh. Bagaimana mereka bisa bahagia? Mereka hanya mengenal kesengsaraan sepanjang hidup mereka, mereka telah terbiasa dengannya. Kesengsaraan telah menjadi keberadaan mereka. Sekarang, ekstasi? Tidak, bunga-bunga ini tidak mungkin benar, pasti ada sesuatu yang salah. Dalam hampir semua bahasa di dunia, ada peribahasa, itu tidak mungkin benar karena itu terlalu indah. Yang indah itu tidak mungkin benar. Tidak seorang pun percaya pada yang indah. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan, katamu. Tidak seorang pun berkata, terlalu buruk untuk menjadi kenyataan. Tidak ada pepatah seperti itu dalam bahasa apapun di dunia, terlalu buruk untuk menjadi kenyataan. Yang buruk diterima, yang jelek diterima, yang biasa-biasa saja diterima, dan yang sakral ditolak. Dan bahkan jika dirimu menerima yang sakral, dirimu hanya menerimanya secara formal. Dirimu pergi ke kuil dan gereja sebagai formalitas sosial. Dirimu tidak benar-benar percaya pada Tuhan, dirimu tidak benar-benar percaya pada kuil. Itu baik, itu membuat segalanya lancar, itu seperti pelumas. Jika dirimu pergi ke kuil dan gereja, orang-orang berpikir dirimu adalah orang baik, jujur, religius. Dan jika orang-orang berpikir dirimu religius, jujur, dan baik, dirimu bisa menipu mereka dengan cara yang lebih baik daripada yang dirimu bisa lakukan sebaliknya. Mereka akan mempercayaimu, dan dirimu bisa menipu mereka hanya jika mereka mempercayaimu. Itu adalah formalitas sosial, mungkin strategi sosial untuk menipu dan membodohi orang. Tetapi dirimu tidak percaya. Setiap kali sesuatu yang sangat besar, lebih besar darimu, turun pada dirimu, dirimu hanya mundur, dirimu menutup mata, dirimu menjadi burung unta. Dirimu hanya menyangkalnya, tidak mungkin benar. Bukan berarti Tuhan tidak datang ke jalanmu, Dia sudah datang berkali-kali, Dia sudah mengetuk pintumu berkali-kali, tetapi dirimu tidak membuka pintunya. Sebaliknya, dirimu terus mencari alasan. Kadang dirimu berkata, pasti angin, pasti hujan, pasti anak tetangga yang sedang bermain di tangga, yang mengetuk pintu. Dirimu terus menjelaskan kepada dirimu sendiri, tetapi dirimu tidak pernah membuka pintu, dan melihat siapa yang ada di sana. Sutra berikutnya, mengapa melakukan sesuatu yang akan kamu sesali? Mengapa membuat dirimu menangis? Karena belas kasihnya yang besar, Buddha mengajukan pertanyaan ini. Dia berbicara kepadamu. Mengapa melakukan sesuatu yang akan kamu sesali? Mengapa membuat dirimu menangis? Lakukan hanya sesuatu yang tidak kamu sesali, dan penuhi dirimu dengan sukacita. Ingatlah, jadikanlah ini sebagai kriteria, apapun yang mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, dan berkah, adalah benar, karena kebahagiaan adalah hakikat dari keberadaan. Kebenaran adalah nama lain untuk kebahagiaan. Kebohongan mendatangkan kesengsaraan. Jika dirimu hidup dalam kebohongan, dirimu akan hidup dalam kesengsaraan. Dan jika dirimu hidup dalam kesengsaraan, pikirkan kembali, dan cari tahu kebohongan apa yang telah menjadi dasar hidupmu.
jauhkan dirimu dari kebohongan-kebohongan itu. Jangan buang-buang waktu, dan jangan menunda. Segeralah menjauhi. Keterpencilan itu disebut sannyas. Itu bukanlah menjauhi dunia, melainkan adalah menjauhi kebohongan-kebohongan yang telah dirimu jalani selama ini. Itu bukanlah meninggalkan dunia, melainkan adalah meninggalkan kebohongan-kebohongan yang telah menjadi dasar hidupmu. Saat dirimu menjauhi kebohongan-kebohongan itu, semuanya mulai runtuh, mulai mati, karena semuanya bergantung pada dirimu. Mereka bisa tetap ada karena dirimu. Mereka tidak bisa hidup tanpa dukunganmu. Tinggalkan kerjasamamu, dan semua kebohongan akan lenyap. Dan ketika semua kebohongan lenyap, yang tersisa adalah kebenaran. Kebenaran adalah hakikat terdalammu. Kebenaran tidak bisa ditemukan di tempat lain. As Dhammo Sanantano, inilah hukum utama, hukum yang tak ada habisnya, kebenaran utama yang ada di dalam dirimu. Dirimu tidak perlu pergi kemanapun. Dirimu bisa menemukannya di dalam dirimu sendiri, jika dirimu bisa memenuhi satu syarat saja. Yaitu, singkirkan kebohongan yang telah dirimu investasikan begitu banyak, singkirkan semua itu. Singkirkan semua yang tidak benar. Penderitaan adalah indikasi dari kebohongan. Setiap kali kebahagiaan terjadi, percayalah, dan pergilah ke arah itu, dan dirimu akan bergerak menuju keberadaan. Kebahagiaan adalah aromanya. Jika dirimu bisa mengikuti kebahagiaan, dirimu tidak akan pernah tersesat. Jika dirimu mengikuti kebahagiaan, dirimu akan mengikuti alam. Dan jika dirimu alami bahagia, santai, kebijaksanaan muncul. Kebijaksanaan adalah keadaan dari keberadaan yang sangat santai. Kebijaksanaan bukanlah pengetahuan, bukan informasi. Kebijaksanaan adalah batinmu yang terjaga, waspada, siaga, bersaksi, penuh cahaya. Jadilah penuh cahaya, itu adalah hak asasimu. Jika dirimu gagal, dirimu bodoh, dan dirimu telah kehilangan banyak kehidupan. Kali ini, tolong, berbelas kasihlah sedikit terhadap dirimu sendiri. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.